sukacita kita itu dalam kebaktian perjamuan kudus Paskah saat ini. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama awal ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu dari Hidup Jemaat 191 bait 1 dan kedua, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Kita akan masuk dalam ibadah kita Minggu Paskah yang kedua, dan sekaligus kita merayakan dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam panggilan kebaktian dan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu pagi di tanggal 12 April tahun 2026, secara liturgi kita sudah mulai memasuki penghayatan masa Paskah, khususnya Minggu Paskah yang kedua. Kita masih dibimbing dengan tema yaitu bangkit dan menatap ulang kehidupan. Adapun dalam renungan sabda nanti kita akan melihat perasaan kita dari takut menjadi berani, dari retak menjadi pulih. Hal yang diharapkan selama masa-masa Minggu Paskah adalah kesadaran diri kita untuk mengembalikan identitas kita, keberadaan kita sebagaimana pada awalnya. Tuhan telah menciptakan dunia termasuk kita dalam keadaan sempurna dan sangat baik. Namun pada masa-masa berikutnya kita juga bisa melihat bahwa ternyata justru manusialah yang membuatnya menjadi serba tidak baik lagi. Ketidakutuhan dari masa penciptaan pada
awal-awal dunia ada, ketidaksempurnaan dan kerusakan mencerminkan kehilangan yang mendalam, baik pada diri kita itu maupun dalam relasinya dengan Allah. Minggu Paskah mengajak kita untuk kemudian menyadari bahwa di dalam ketidakutuhan, dalam ketidaksempurnaan, kita diajak untuk terus merayakan Paskah sebagai ajakan untuk kembali tepat di hadapan Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa melalui Paskahlah kita sadar Allah tidak membiarkan kita sendiri dalam kehilangan, dalam ketidaksempurnaan. Mari melalui pada saat ini kita akan ikut ambil bagian dalam karya pemulihan Tuhan kepada manusia dan seluruh ciptaan. Apa yang akan kita alami pertama kali? Ingatlah, kita memandang salib Raja. Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan untuk saat ini. Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis. Saudara yang kasih Tuhan, di pada saatnya kita akan membaca dan mengetahui Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran dan diri kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan kami dapat membangun ibadah pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami sungguh mengucap puji syukur, terima kasih. Tuhan, kami juga mengucap syukur, terima kasih atas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam seluruh hidup kami. Untuk kami boleh Tuhan ajarkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Purnianto. Kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak hikmat-Mu saja, dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh selalu tertanam termeteraikan di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami, firman-Mu adalah berita dan menjadi jalan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan firman
renungan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dilanjutkan dengan dari ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Sambung dengan ayat 22 sampai 32. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perentaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan. Yang dikasih Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 16 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersama. Sebab padamu aku berlindung.
Bacaan kedua kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemerlang, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita di minggu ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang demikian tertulis bagi kita. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengutusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah lihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu boleh hidup dalam nama-Nya. Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang setia memelihara. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita bersukacita bahwa hari ini tanggal 12 April 2026 kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Minggu kemarin kita merayakan Paskah, peringatan kebangkitan Yesus. Minggu Paskah yang kedua. Dan secara khusus minggu kemarin di DKJ Jemaat Kepanjen kita juga menghayati serta merasakan dan juga merayakan ulang tahun jemaat yang ke-57. Sungguh berkat yang luar biasa, Bapak. Kita tentunya terus berharap dalam minggu-minggu Paskah, apalagi Paskah ulang tahun jemaat, kita semakin bertumbuh dalam dinamika pelayanan dan juga kebersamaan kita. Dan secara catatan Bapak Ibu, hari ini kita memang merujuk kepada suasana setelah peristiwa kebangkitan Yesus, dan kita banyak bertumpu kepada bacaan di Injil Yohanes. Kita ada di ayat yang ke-26 hari ini Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 20. Asumsinya bahwa 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Jadi kita berada pada masa-masa ada murid yang melihat Yesus di hari pertama ketika Yesus bangkit, dan di 8 hari kemudian kita juga mengingat tentang Yesus yang menampakkan diri. Dan secara khusus tidak hanya kepada para murid, tetapi juga kepada Thomas. Inilah yang akan menjadi bagian dalam pemaknaan kita. Mari saudara, kita fokus pada Yohanes pasal 20. Kita lihat di ayatnya yang ke-25, saudara. Ini tentang murid-murid yang sudah berjumpa dengan Yesus, lalu menyampaikan hal perjumpaan itu kepada Thomas. Ayat yang ke-25, Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Kalau kita lihat, di situ ada bentuk pengkalimatan kalimat langsung, yaitu kami telah melihat. Di ayat yang ke-25, kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Apa kalimatnya? Gimana? Nah, seandainya ibu bapak adalah murid-murid yang banyak itu, lalu mengatakan kalimat ini kepada Thomas, bagaimana intonasinya ibu bapak? Kalimat ungkapannya, intonasinya
intonasinya, nada suaranya bagaimana? Tegas atau merengkuh, kalem begitu atau bagaimana? Gimana? Teriakkah atau nadanya flat? Kami telah melihat Tuhan. Atau kami telah melihat Tuhan. Atau gimana? Persoalan ngalam nih. Flat atau ada nada intonasi naik atau biasa? Naik. Gimana? Kami telah melihat Tuhan. Gimana? Ada yang merasa karena takut kami telah melihat Tuhan. Di perikop sebelumnya sudah disampaikan, Yesus sudah mengatakan damai dan mereka sudah kemudian stabil emosional. Nah, kenapa ayat 25 ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena itu akan mengajak kita dalam memaknai rasa para murid kepada Thomas. Dan ada sombongkan, kami telah melihat Tuhan, kamu belum. Kami telah melihat Tuhan, tapi ada nada. Ketika kami ketemu dengan Tuhan, kamu di mana? Gitu. Ketika kita membaca itu Bapak di ayat yang ke-19 itu kan memang tidak tampak tertulis di situ ada Thomas. Coba dirasakan bahwa ketika para murid sedang merasakan rasa takut, di mana Thomas? Mereka takut, tapi Thomas kemana? Sama-sama takutkah atau kemudian sedang mencari keselamatan dirinya sendiri? Apakah Thomas berada sama di ruangan yang sama itu tertutup atau dia ada di? Kalau kita lihat saudara, kita bisa membawa ke sini kepada pemaknaan. Hai Thomas, ketika kita sedang ketakutan, kamu kok tidak ada lagi dengan aku, dengan kamu? Apakah kamu sedang mencari keselamatan untuk diri kamu? Ini ada juga ada menyalahkan. Dan menariknya saudara bahwa kalau kita kemudian mengkaitkan dengan perikop di atas, ini kan menarik Bapak Ibu, ketika Yesus menyampaikan ayat yang ke-22 lalu ayat yang ke-23, ini hal mengampuni. Hal mengampuni itu sudah tertulis di ayat yang ke-23 sebelum para murid itu ketemu dengan Thomas. Hal ini bisa kita naik saudara sebelum banyak murid kemudian ramai-ramai menghakimi Thomas, menyalahkan Thomas, mengatakan Thomas tidak solider, Thomas tidak berempati dengan sesama mereka yang sedang ketakutan. Ternyata ada klausul kalimatnya, kamu diajak untuk. Nah, disinilah titik temunya Bapak Ibu. Kristus datang itu mengajarkan tentang pengampunan. Dalam bahasa saya, teks ini, dua perikop ini sedang berbicara tentang persiapan bagi para murid menunjukkan harus bersikap apa dalam dinamika komunitas orang percaya di internal mereka. Jadi sabda Libur Gusti
perintah Yesus ini disampaikan sebagai semacam antisipasi daripada kamu menyalahkan Tuhan, daripada kamu menghakimi Tuhan. Ya belajarlah untuk menyadari bahwa mungkin Thomas pun sedang berada pada pergumulan yang sama, tapi mungkin ada di pengampunan itu menjadi persiapan sikap dalam menjaga kebersamaan itu tetap solid. Jadi kalau tidak ada memaafkan, tidak ada mengampuni, sangat dimungkinkan bahwa nada suara di ayat yang ke-25 ini nada marah terus, Bapak Ibu. Kami telah melihat Tuhan, kamu di mana dan seterusnya. Perasaan tidak ditemani oleh yang lain ketika sedang bergumul itu bisa menciptakan praduga, persepsi, pendapat yang sama. Ibu bapak dalam hidupnya panjenengan pernah punya masalah? Saya bertanya adalah pernah punya masalah? Kalau pernah berarti itu sudah terlampaui, Bapak Ibu. Hari ini, tuh, katanya pernah. Kalau pernah berarti sudah terlewati. Apa tambah man? Apa konsisten? Kalau kita sedang punya problem, punya perasaan gelisah, kecewa, kacau, takut, pernahkah kita kemudian merasa tidak ditemani oleh yang kita anggap sebagai keluarga kita, yang kita anggap sebagai bolong? Pernah. Tak anggap dulurku, saya anggap sebagai keluargaku, tetapi ketika aku sedang bermasalah, punya problem, ternyata aku harus ngadepi Dewi. Pernah begitu? Pernah ya? Artinya tidak sih. Soalnya kan kita kan bolong. Jadi perasaan-perasaan yang ada dalam konteks relasi kebersamaan itu bisa terungkap, terwujud dalam intonasi kita kepada seseorang yang menurut kita justru tidak menemani kita ketika kita sedang bergumul dan cenderung menyalahkan, cenderung juga mengatakan kamu tidak solider, kamu tidak kompak, kamu tidak seiring sejalan. Terus ada kecenderungan untuk kemudian mengatakan aku benar, pendapat dan sikap pula yang salah. Makanya tes ujinya tadi di ayat yang ke-25, kami telah melihat Tuhan itu sense-nya, nadanya itu marahkah, atau kemudian nadanya berat, atau kemudian sebenarnya sedang berbagi pemahaman tentang hidup, pengalaman mereka dengan Yesus, dan termasuk memiliki harapan. Kami telah melihat Tuhan, kapan kamu? Dan kalau begitu kan nadanya menjadi berbeda. Jadi kalau kita belajar kali ini, saudara, dalam menjaga marwah kebersamaan, kesolidan sebuah komunitas, prinsip yang kemudian ditawarkan oleh Kristus dalam bacaan kita adalah apakah kita juga punya kemampuan untuk mengampuni, memahami, menerima, bahkan juga mengakui setiap orang. Jangan-jangan yang sedang tidak menyertai kita itu pun mungkin juga sedang punya persoalan dan kita dianggap juga sedang tidak solider kepada seseorang. Ya sudah, kalau begitu perasaan kalah yang masa-masa Paskah, saudara, adalah ajakan bagi kita
untuk bisa membangun ulang relasi yang semakin sehat. Masa-masa Paskah adalah momentum di mana kemudian kita saling sadar bahwa kalau aku sudah berjumpa dengan semangat kebangkitan Yesus, hendaknya yang lain pun juga merasakan semangat itu. Tidak kemudian dalam rangkaian nada yang mungkin sombong, menyalahkan, tidak memahami situasinya masing-masing. Masa Paskah adalah kesempatan bagi kita untuk mengakui tiap orang punya situasinya, tiap orang perlu juga dipahami, tidak hanya kita yang lebih paham. Tiap orang pun juga hendaknya bisa kita ajak untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi bagi saya saudara, nuansa di dalam ayat yang ke-20 adalah nuansa ajak. Kami telah melihat Tuhan, ayo kamu pun juga harus memiliki waktu untuk berjumpa dengan syaratnya kita tidak lagi menghakimi, memahami yang lain dan juga saling. Mari kita gunakan masa-masa Paskah ini Bapak untuk menikmati lagi relasi kita. Dan ini menarik, yang dipisahkan di sini, yang dicatat di sini, ini masih cerita internal para murid. Hanya murid, hanya Thomas, hanya Yesus. Internal saja. Nah, kalau yang internal ini tidak solid, tidak kompak, tidak utuh, tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengampuni, maka sangat dimungkinkan relasi yang terjadi di dalamnya juga tidak. Mari kita isi minggu-minggu Paskah saat ini dengan mawas diri kita memperbaiki diri semakin tepat di hadapan kami telah melihat Tuhan. Yang lain pun kita ajak juga untuk sama-sama melihat Tuhan, merasakan karya keselamatan. Gusti Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama kita menghayati kedekatan kelekatan kita dengan Kristus yang kita rasakan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita rasakan bersama-sama. Ku ingin menghayati.
mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang berdoa oleh kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak laki-laki, yang berita dalam pernikahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan para nabi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Umat yang dikasih Tuhan, makna dalam minggu-minggu Paskah di saat ini adalah berkaitan dengan pengampunan, sehingga dinamika kebersamaan kita baik di dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat semakin terjaga dengan baik. Dan pengampunan itulah yang juga menjadi landasan ketika kita menghayati Paskah. Allah melalui Sang Putranya Yesus memberikan pengampunan, belas kasih kepada umat, sehingga kita mampu memiliki kehidupan yang baru. Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang bersedia mengorbankan dirinya sebagai bentuk pengampunan bagi setiap dosa manusia. Oleh sebab itu, Paskah juga merupakan perayaan kemerdekaan umat percaya yang diletakkan Allah sebagai dasar dalam gerejanya, persekutuannya yang penuh dengan semangat saling mengampuni, meluruskan, dan menjadikan segala sesuatunya adalah tepat. Paulus dalam suratnya dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan demikian: andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristiani. Gereja sebagai bentuk persekutuan di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini melalui sakramen perjamuan kudus untuk mengingat pengampunan Allah, sekaligus untuk mengingatkan kita menjaga semangat saling mengampuni. Melalui Kristus kita diajar untuk menjaga kebersamaan, bersatunya kita dengan Kristus dan sesama umat percaya. Hari ini kita akan wujudkan kesukacitaan kebersamaan itu melalui kenangan akan pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Kita mengingat dalam kebersamaan itulah Yesus mengatakan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Kita bersukacita menerima semangat pembaruan kebersamaan di antara kita. Kidung Jemaat 314 kita pujikan bait pertama dan keempat, kita masuk dalam perjamuan kudus.
kita diingatkan tentang sabda Yesus kepada kita semua melalui ungkapan yang kita kenal dengan nama hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Barani." Menyatu dengan Allah, menyatu dengan sesama. Saat ini marilah kita datang menuju meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, marilah kita juga menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, berkaca kepada kesetiaan kita dalam melaksanakan hukum kasih, agar kita semua dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita mengaku dosa, kita bersama berdoa. Semangat yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan adalah merawat sukacita persekutuan, kebersamaan terwujud dalam keluarga, dalam hidup umat dan berjemaat. Kami berdoa kiranya ketika kami menjadi bagian dalam keluarga dan juga di dalam kehidupan umat, kami saling menjaga, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling berbagi pengalaman iman dalam perjumpaan dengan Kristus. Dalam semangat yang saling melengkapi itulah kami diingatkan bahwa bersama-sama dengan Kristus adalah hal yang paling mulia. Ketika kami berdoa dan berjuang agar diri kami bisa berjumpa dengan Kristus, maka kiranya tingkat itu pun juga bisa kami bagikan kepada sesama. Jikalau kami belum taat, jikalau kami masih mementingkan diri kami sendiri, jikalau kami masih memikirkan apa yang baik untuk diri kami tanpa mempertimbangkan perasaan dan sesama kami, biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Kami berproses untuk menjadi setia, menjaga persekutuan. Ampuni dosa kami, lindungilah kami semuanya. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita menghayati, inilah yang Tuhan inginkan, seperti yang Kau ingin.
penghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika Yesus merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah, mengucapkan syukur kepada Allah, dan kemudian memecah-mecahkannya. Kemudian Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah, terimalah." Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Terimalah dan bagikan." Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Yesus bersabda, "Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Yesus bersabda, "Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku."
Kepada kita, Yesus bersabda, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, dan kemudian membagikan kepada murid-Nya. Yesus bersabda, terimalah. Yesus bersabda kepada murid-Nya, terimalah dan bagikanlah. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan.
Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan. Yesus bersabda kepada kita, terimalah. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah.
tubuh dan darah Kristus kita yakini menyatu dengan kita. Biarlah hidup kita semakin diperbarui. Marilah kita duduk dari meja perjamuan Paskah saat ini dengan sukacita dan kita mengingat firman-Nya yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari darah hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kiranya makna dari perjamuan kudus menjadikan kita tidak menyanyiakan kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita. Tetaplah setia sampai kita kembali kepada Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk menyerahkan persembahan. Persembahan pada saat ini, persembahan kantong dan persembahan maju ke depan, persembahan amplop. Dalam kita mempersembahkan, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 dan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Kita mempersembahkan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 214. Kita pujikan bait pertama sampai selesai. Kita mempersembahkan Tuhan melawat umat-Nya. Amin.
diteguhkan dan dikuatkan kembali tentang makna pengharapan dan kebangkitan, tentang pengakuan ada kekelaman dalam diri kami, tetapi kami bersemangat kembali oleh kehadiran Kristus, Allah yang bangkit. Biarlah kami mampu mewujudkan semangat Paskah itu dalam kehidupan kami setiap hari, dalam lingkup kami keluarga, saling mengangkut, dalam kehidupan persekutuan saling melengkapi. Begitu juga di mana kami tengah ada dan berada. Biarlah kami memiliki sifat dan sikap yang mengayomi, yang menciptakan damai sejahtera bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Tuhan, kiranya semangat Paskah memperbarui diri kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk masa Paskah ini, pertumbuhan gereja dan umat persekutuan kiranya juga semakin mampu menjadi saksi akan kebenaran firman Tuhan, khususnya melalui pelayanan perjamuan kudus saat ini. Kami diteguhkan lagi tentang kekudusan dan kemurnian diri kami, karena tubuh dan darah Kristus telah merasuk dan menyatu dengan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami berlimpah di dalam kesukacitaan dan damai. Apa yang kami rancang tetap sesuai dengan kehendak-Mu, dan jikalau apapun yang terjadi, kami menghadapi dan mensyukuri dengan seluruh berkat dan kasih Tuhan saja. Kami berdoa untuk situasi dalam keluarga kami berlimpah di dalam kesukacitaan dan roh kerukunan. Kami berdoa untuk keluarga kami berlimpah di dalam kebaikan hati dan kesehatan pada tubuh. Terlebih hari ini kami juga mendoakan untuk masa depan dan perjalanan hidup yang akan kami jalani masing-masing. Tuhan limpahkanlah hikmat bagi kami, sehingga apa yang kami kerjakan pun sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Hari ini kami khusus juga mendoakan untuk kehidupan persekutuan khususnya di Kajili Jemaat Kepanjen. Kiranya kami berlimpah di dalam kesatian, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Gerak langkah yang dilakukan lingkup kelompok, lingkup jemaat, dilakukan oleh badan pembantu majelis dan juga panitia-panitia yang ada, kiranya berlimpah di dalam kesukacitaan, saling memuliakan Tuhan. Hari ini kami juga ingin berdoa untuk umat yang dengan bersukacita berulang tahun. Tuhan lindungi dalam masa depannya. Begitu juga yang tengah merayakan hal-hal baik pada dirinya, biarlah Tuhan juga menegaskan hal-hal baik itu juga tidak lepas dari tangan kasih dan penyertaan. Jikalau ada keluarga kami, keluarga jemaat yang sedang menderita sakit penyakit, Tuhan lindungi. Yang sudah persiapannya, Tuhan berikan kekuatan pada jiwa dan juga raganya. Khusus kami doakan untuk anak kami Rika, kemarin operasi, kiranya Tuhan segera memulihkan, sehingga kami pun dalam lingkungan keluarga Bu Enda akan mendapatkan berkat kasih pemulihan yang utuh. Tuhan lindungilah kami semuanya. Dan jikalau kami sedang menata dan merancang untuk masa depan, untuk keluarga, untuk pendidikan anak-anak kami, bahkan cita-cita kami, kemuliaan Tuhan itulah yang paling utama. Sekarang dalam rangkaian persekutuan, kami juga sudah mengaturkan ungkapan syukur. Tuhan berkenan memutuskan persembahan ini sehingga semuanya akan terpakai untuk kerajaan Allah saja. Inilah doa kami, doa syukur kami. Kami lanaskan dalam nama Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah
donor darah yang akan dilaksanakan di aula. Kami mengharap partisipasi Bapak Ibu sekalian yang memenuhi syarat untuk donor darah. Yang kedua, sidang Majelis Jemaat pertama tahun 2026 akan dilaksanakan hari Minggu 19 April 2026 pukul 10 sampai selesai, bertempat di Pepatan Ngajum. Mengundang seluruh majelis jemaat, badan pembantu, ketua kelompok, dan lainnya nanti yang perlu diundang oleh PAJ. Yang ketiga, perjamuan kudus keliling dilaksanakan siang ini setelah ibadah selesai. Yang keempat, katekisasi remaja dan calon CD sudah dimulai mulai hari Sabtu kemarin tanggal 11 April 2026 dan akan dilaksanakan seterusnya sesuai jadwal. Kelima, pertemuan Adiuswo. Pertemuan Adiuswo minggu ketiga yang biasanya dilaksanakan hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 April 2026 jam 8.30 bertempat di aula gereja. Dress code untuk ibu-ibu memakai kebaya dan kain panjang, untuk bapak-bapak menyesuaikan. Dimohon kehadiran seluruh Bapak Ibu Adi Yuswo. Demikian tambahan berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri persekutuan bagian kita di pagi ini, saudara. Kita akan berjumpa dengan kehidupan, dan biarlah setiap yang kita rancang dalam kehidupan nyata itu akan tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya undang umat untuk berdiri. Inilah penebusan bagi kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia akan terus berkarya dalam hidup saudara. Jalan hidup dalam rasa syukur dan setialah mengikuti panggilan Tuhan mengiringi hidup saudara. Kita mengakhiri kebaktian dengan lagu NKB 211 bait 1 dan 2.
Inilah berkatnya bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan naungan kasih-Nya yang meliputi seluruh bumi. Wajah Tuhan bersinar atasmu, agar engkau mengenali pancaran kasih Kristus dalam setiap karya ciptaannya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menumbuhkan damai di hatimu, supaya engkau hidup sebagai penjaga kehidupan dalam semangat kasih yang sama seperti Kristus telah mengasihi. Amin.